Selamat bertemu kembali di channel saya, Show Tangharan Official. Di sini saya akan membahas mengenai sertifikat elektronik pertanahan. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini guna mendukung berkembangnya channel ini. Baiklah, saya mau mengawali dengan menjelaskan beberapa pengertian atau definisi yang berkaitan dengan sertifikat elektronik yang disingkat sertifikat L, sebagaimana diatur dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Apa yang dimaksud sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik, ya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih populer disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang meliputi surat tanda bukti hak berupa hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang sudah dibukukan. Ya, kami ulangi, yang sudah dibukukan. Kemudian yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang mempunyai 9 fungsi informasi elektronik, yaitu antara lain untuk: 1. Mempersiapkan informasi elektronik. 2. Mengumpulkan informasi elektronik. 3. Mengolah informasi elektronik. 4. Menganalisa informasi elektronik. 5. Menyimpan informasi elektronik. 6. Menampilkan informasi elektronik. 7. Mengumumkan informasi elektronik. 8. Mengirimkan informasi elektronik. Dan 9. Menyebarkan informasi elektronik. Jelas ya, ada 9 tadi fungsinya. Mengenai sertifikat elektronik ini ramai diperbincangkan oleh publik di Indonesia yang mempertanyakan begini: apakah semua sertifikat hak atas tanah berupa lembaran fisik, kertas, belangko sertifikat yang sudah ada selama ini akan segera ditarik pemerintah seluruhnya dari peredaran? Wah, ini membuat resah publik Indonesia, ya. Tentunya jawabannya tidak, atau tidak ada penarikan sertifikat fisik yang lama. Kenapa? Hal ini secara mudah dapat kita mengerti dari ketentuan pasal 147 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa bukti hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah, dapat berbentuk elektronik. Begitu bunyinya.
Juga dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik disebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Jelas ya dari dua pasal tersebut. Dikatakan dapat. Artinya apa? Artinya boleh sertifikat fisik dan boleh juga sertifikat elektronik, ya. Namun demikian, kata dapat yang dimaksudkan oleh undang-undang di dalam kebijakan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bahwa hanya dalam jangka pendek atau masa transisi saja akan diterbitkan sertifikat fisik. Sedangkan dalam jangka panjangnya bahwa seluruh produk sertifikat akan menjadi sertifikat elektronik. Atau dengan perkataan lain, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus untuk seluruh kantor-kantor pertanahan kabupaten kota yang terdapat di seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara dilakukan dengan penetapan atau menerbitkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN yang menetapkan suatu kantor pertanahan kabupaten kota tertentu ditetapkan atau sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik. Jadi jelas ya, jadi kantor secara sesuai kebutuhan, sesuai kondisi kantor tersebut dalam teknologi SDM, kemudian ditunjuk sebagai kantor pertanahan kabupaten kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik. Jadi tidak seluruh kantor sekaligus. Nah, timbul pertanyaan, apa sih keistimewaan sertifikat elektronik sehingga diharapkan untuk menggantikan seluruh sertifikat fisik? Atau dalam bentuk pertanyaan lainnya, apa yang terkandung dalam sertifikat elektronik tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di sini tersebut, ya, saya mau menjelaskan beberapa hal yang dapat memperlihatkan keistimewaan ataupun keunggulan dari sertifikat elektronik tersebut jika kita bandingkan dengan sertifikat fisik, yaitu keistimewaan keunggulan pertama ya, bahwa buku tanah elektronik merupakan kumpulan sertifikat elektronik yang tersimpan di pangkalan data, di mana sertifikat elektronik tersebut ditata secara berurutan sesuai dengan edisinya dan juga merupakan riwayat pendaftaran tanah, sehingga sangat mudah mengaksesnya di pangkalan data tersebut yang mengenai sertifikat melalui internet. Ya, internet saat ini kan sudah hampir di seluruh wilayah dapat diakses. Ini berbeda dengan sistem sertifikat fisik, di mana di dalam buku tanah dan sertifikat fisik yang disimpan pada kantor pertanahan kabupaten kota, yaitu mencatat semua riwayat pendaftaran tanah dimaksud secara manual, ya. Jadi di dalam sertifikat dan buku tanah itu dicatat secara manual dalam lembaran-lembaran.
yang tersedia. Dan untuk mengaksesnya sangat birokratis. Bahkan yang berkepentingan, yaitu yang berhak ataupun najir, sangat sulit untuk mengaksesnya. Keistimewaan yang kedua ataupun keunggulan yang kedua, bahwa sertifikat elektronik ditandai dengan memberi penomoran edisi atas tanah yang sama berupa angka numerik, yaitu dimulai dengan memberi angka 1 serta demikian seterusnya sebagai edisi baru berikutnya, dengan memberi nomor edisi berikutnya yaitu angka 2 dan seterusnya, di mana sertifikat elektronik edisi sebelumnya adalah tidak berlaku lagi dan menjadi riwayat dari pendaftaran tanah itu sendiri. Artinya apa? Sertifikat elektronik sangat sederhana, simple, dan tidak dipenuhi catatan-catatan serta selalu baru. Jadi kalau terjadi misalnya peralihan, maka sertifikat terbit yang baru, ya, menjadi baru, jadi lembar baru, sertifikat baru. Berbeda dengan sertifikat bentuk blanko yang lama. Atau dalam sertifikat fisik penuh dengan catatan-catatan, bahkan coretan-coretan, dan seringkali jika sudah penuh harus ditempel lembaran baru sedemikian rupa sebagai tempat untuk dibuatnya catatan-catatan riwayat pendaftaran tanah. Ya, ribet dia, kotor. Keistimewaan ataupun keunggulan yang ketiga, bahwa nomor identifikasi bidang atau NIB dalam sertifikat elektronik yang telah diberikan pada setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya, baik itu dalam pendaftaran tanah sistematik maupun dalam pendaftaran tanah secara sporadik, terdapat 1 digit angka terakhir dari 14 digit NIB atau digit angka ke-14 adalah merupakan kode dari bidang tanah. Untuk jelasnya dapat dirinci untuk bidang tanah di permukaan bumi, ya, kodenya diberi angka 0. Untuk bidang tanah di ruang atas tanah, kodenya diberi angka 1. Untuk bidang tanah di ruang bawah tanah, kodenya diberi angka 2. Untuk satuan rumah susun, kodenya diberi angka 3. Kemudian untuk hak di atas hak pada bidang tanah, kodenya diberi angka 4. Kemudian untuk hak di atas hak pada ruang atas tanah, kodenya diberi angka 5. Dan terakhir untuk hak di atas hak pada ruang bawah tanah, kodenya diberi angka 6. Ya. Sedangkan pada sertifikat fisik, ya, tidak ada kode 1 digit yang demikian untuk hak atas tanah atau permukaan bumi dan untuk satuan rumah susun. Di samping juga belum pula diatur untuk hak di atas hak pada ruang atas tanah serta untuk hak di atas hak pada ruang bawah tanah. Jadi di dalam sistem yang baru ini adalah diikuti dengan peraturan baru tentang hak di atas hak pada ruang atas tanah serta hak di atas hak pada ruang bawah tanah. Yang dahulu hal yang demikian tidak ada. Keunggulan ataupun keistimewaan
yang keempat, bahwa dalam sertifikat elektronik untuk tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap atau tidak ada sengketa, kepada yang berkepentingan yaitu pemegang hak atau najir diberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat elektronik, sekaligus kepada yang bersangkutan diberikan akses pada sistem elektronik untuk hal-hal yang menyangkut sertifikat elektroniknya. Artinya apa? Yang berkepentingan, yaitu pemegang hak atau najir, dapat mengakses langsung ke pangkalan data pada sistem elektronik mengenai data-data tanahnya yang diperlukan lewat aplikasi yang ada melalui penggunaan internet. Tapi jelas ya, sangat memudahkan. Kemudian dalam sertifikat fisik, hal tersebut harus dilakukan melalui permohonan secara manual dalam birokrasi yang rumit. Keunggulan ataupun keistimewaan yang kelima, bahwa dokumen sertifikat dan atau hasil cetak dokumen elektronik adalah merupakan alat bukti hukum yang sah yang dapat diakses pada pangkalan data pada sistem elektronik untuk keperluan pembuktian. Dan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi jelas ya, kalau kita mau ada perkara mengenai tanah, kita dapat mengakses langsung, tidak harus bermohon-mohon datang ke kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Kita cukup mengakses di pangkalan data pada sistem elektronik melalui internet. Ini tidak ditemukan dalam sistem sertifikat fisik. Dan lagi-lagi dalam sistem sertifikat fisik harus melalui birokrasi seperti yang sudah beberapa kali dijelaskan terdahulu. Keistimewaan ataupun keunggulan bahwa yang keenam, bahwa hasil pelaksanaan pendaftaran tanah dalam sistem elektronik, yaitu berupa data elektronik, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang merupakan data suatu bidang tanah tentang pemegang haknya, data fisik dan yuridis yang valid dan terjaga autentifikasinya. Semuanya itu disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Begitu juga sertifikat fisik yang telah diganti, ditarik, dan disatukan dengan buku tanah, serta menjadi warkah yang disimpan di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Selain itu dilakukan alih media, di-scan semua dokumen sertifikat untuk disimpan di pangkalan data sistem elektronik. Artinya apa? Dengan itu dapat diakses langsung oleh yang berkepentingan, yaitu pemegang hak dan najir, tanpa birokrasi ke pangkalan data melalui internet. Sedangkan dalam sistem sertifikat fisik, hal yang demikian tidak ada ditemukan, di mana perolehan data dimaksud harus melalui sistem birokrasi yang sangat lambat. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya,
Dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar YouTube ini atau WA 081251240000 atau email arlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.